Materi kedua kita hari ini adalah mengenai prinsip dasar manajemen risiko. Dalam tataran manajemen risiko dibangun dari 3 pilar utama. Ada prinsip, ada kerangka kerja, ada proses manajemen risiko. Sehingganya kalau ketiga-tiga itu diaplikasikan, maka kita bisa mengatakan risiko organisasi kita sudah termanage dengan baik dan manajemen risiko sudah menjadi enterprise dalam perusahaan kita. Enterprise adalah menyeluruh. Manajemen risiko harus diterapkan secara menyeluruh di dalam organisasi. Nah, dari 3 pilar tersebut, hari ini kita belajar pilar pertama yaitu prinsip dasar manajemen risiko. Kita lihat, prinsip ini sebagai sesuatu yang akan kita terapkan dalam organisasi, maka prinsip manajemen risiko itu digunakan untuk menciptakan dan melindungi nilai organisasi. Tujuan utama manajemen risiko diterapkan dalam organisasi adalah menciptakan dan melindungi nilai organisasi. Nah, kalau sudah terlindungi nilai organisasi, maka sudah pasti meningkatkan kinerja dari organisasi, mendorong inovasi dan mendukung pencapaian sasaran. Kalau contoh sederhana, kalau kita bicara manajemen risiko, bagaimana manajemen risiko itu sebetulnya bisa melindungi nilai organisasi dengan adanya berbagai ancaman-ancaman dari luar organisasi, kita tentu mempersiapkan diri di dalam sehingga kita betul-betul matang. Kalaupun dalam keadaan kita sudah menghadapi risiko yang besar, kita masih bisa berpikir dengan tenang. Karena kenapa? Kita bisa melakukan inovasi-inovasi. Contoh sederhana kalau saya sampaikan, Indonesia setelah dilanda COVID, itu rata-rata anggaran negara kebanyakan dipotong atau dialihkan penggunaannya hanya untuk pembiayaan COVID. Bayangkan contohnya kampus kita yang biasa dibiayai dengan dana 80 sekian miliar, ya. Kemudian tiba-tiba karena COVID dikembalikan dana ke negara dan dialokasikan juga untuk penanganan COVID di lingkungan kampus, maka hampir-hampir separuhnya diambil oleh negara uang kita. Sehingga ketika diambil oleh negara, tapi negara masih menuntut kita bekerja seperti biasa, produktif seperti biasa, maka dalam kepala muncul, apa sih harus saya lakukan agar saya bisa bekerja seperti biasa? Maka ketika hari ini kita berhadapan kuliah menggunakan Zoom, ini merupakan salah satu alternatif atau salah satu inovasi yang muncul ketika adanya risiko terjadi, maka muncullah satu inovasi yang kita bentuk atau yang terjadi karena kita memanage risiko tersebut. Ya, sehingga kita bisa mendukung mencapai sasaran. Kami harus ngajar tetap 16 kali pertemuan, tapi nggak bisa tetap muka dengan kalian. Tapi dengan Zoom, kita bisa tetap 16 kali pertemuan, maka tetap akan mendukung pencapaian terhadap sasaran ini. Akan didukung. Maka manajemen risiko sebetulnya ketika dia diterapkan dalam organisasi, dia tidak akan pernah yang namanya merusak organisasi. Tapi tujuannya adalah menciptakan dan melindungi nilai organisasi. Bagaimana mungkin kita kuliah yang selama ini berada di tatap muka, meskipun saya mengatakan hasil kuliah selama corona boleh jadi dikatakan hanya ya mungkin antara 50-60% saja berhasil, karena secara corona suatu survei merilis, ya, satu survei internasional merilis kondisi pendidikan Indonesia di negara-negara Asia, ya, dari 20 negara-negara Asia yang disurvei, Indonesia berada di urutan ke-18. Jelek ya? Betul. Karena contohnya hari ini, kalian disuruh kuliah jam 7, kalian masuknya entah jam berapa. Itulah yang menyebabkannya kenapa kok nilai kita makin turun gitu. Jadi luring atau daring ini bukan menciptakan sesuatu yang sebetulnya kita sudah menciptakan inovasi, mendukung pencapaian sudah. Tapi kalau kita berbicara melibatkan manusia, nah ini susah kita bicara.
Kalau kita bicara penjualan melalui media online, mungkin akan memberikan efek positif bagi organisasi. Jadi kalau bicara manajemen risiko, Pak Rizal juga sudah menyampaikan tentunya bahwa risiko ada berdampak positif, ada berdampak negatif. Ketika corona terjadi, dampak positifnya mungkin bagi pedagang-pedagang yang sifatnya online, itu masih bisa melaksanakan online. Meskipun di puncak pandemi 2020 itu bisa dikatakan seluruhnya mati, nggak akan ada lagi kurir segala macam karena semuanya sudah tutup. Boleh, tapi itu kan selang beberapa bulan saja. Setelah itu kan semua kita sudah marak menggunakan media online. Artinya itu positif bagi mereka. Sementara bagi yang nggak bisa menggunakan media-media online, bagi mereka itu adalah negatif. Jadi tercapai sasarannya, tercapai. Bagi kita kuliah bisa 16 kali tatap muka, bisa dengan Zoom. Tapi pertanyaan lebih jauhnya, sudahkah mencapai kepada sasaran kuliah itu? Saya yakin karena setelah kuliah, setelah berhadapan dengan kuliah luring dengan mahasiswa, berinteraksi lagi dengan mahasiswa, bahkan hanya istilah-istilah sederhana yang saya kemukakan, mahasiswa tidak tahu. Itu menunjukkan bahwasannya memang selama media pembelajaran kita itu adalah online, entah dalam tanda kutip mahasiswa di IAIN Batu Sangkar saja yang seperti itu, entah mungkin mahasiswa lain juga seperti itu. Tapi karena saya utamanya mengajar di IAIN Batu Sangkar, maka yang saya pahami adalah selama corona, aktivitas mahasiswa lebih banyak aktivitasnya hura-hura. Karena hanya sekedar nilai atau istilah-istilah sederhana yang mestinya sudah harus diingat, sudah harus familiar, mungkin dalam bahasa sehari-hari sudah bisa digunakan, tapi ketika saya sampaikan dalam kuliah menjadi bingung, menjadi nggak jelas, menjadi nggak tahu. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasannya memang ya pendidikan kita tuh nggak bisa digantikan dengan yang namanya online. Nah, nggak bisa. Sehingga kalian harus ke kampus ketemu kami, nanti ketika ketemu kalian bisa konsentrasi. Ini contohnya, kalau misalnya di rumah hari ini saya suruh nyalakan mikrofonnya, saya yakin banyak suara-suara lain di luar sana yang akan saya dengar. Ya tidak? Coba ngangguk. Iya, nah kan? Akan kalau saya dengar. Mungkin ada emaknya yang manggil-manggil, mungkin tak sambil mendengarkan saya ngomong, lagi ngupas-ngupas bawang gitu ya. Saya katakan seperti itu karena kenapa? Saya katakan, kalau kuliah itu 100% saya menjelaskan dan kalian menyimak dengan fokus, belum tentu 100% yang saya sampaikan itu diserap oleh otaknya kita. Otak kalian belum tentu bisa menyerap secara 100%. Paling banyak itu adalah 80%. Itu udah konsentrasi kalian. Apalagi kalau sempat selama kuliah tidak mengkonsentrasi, tidak menyimak saya dengan baik. Maka levelnya itu paling di 10-20%. Itu pun kalau masih ada yang nyangkut. Ya. Bisa jadi rentangan 0-10%. Jadi kalau kita bicara daring, dibicara manajemen resiko, apakah dia mendukung pencapaian sasaran ketika kita berada pada posisi pandemi dan dikaitkan dengan mahasiswa, saya pikir alternatif karena memang pandemi pada hari ini berdampak ada yang positif, ada yang negatif, maka kalau bagi mahasiswa itu cenderung dampaknya adalah negatif. Bagi bisnis-bisnis yang sifatnya startup yang menggunakan teknologi, itu semuanya adalah positif. Jadi kalian bisa melihat lah. Saya punya bisnis, perusahaan saya punya bisnis, bisnis kita salah satu juga kita menggunakan online, dan bisnis tersebut di tahun 2021 itu sangat memberikan, kalau saya sendiri saya apresiasi ya, bahkan kita sudah di perusahaan kita itu sudah sampai 7 kali mendapatkan award dari berbagai media yang memang mensurvei aktivitas kita, ada yang seperti itu, sehingga saya pikir ini bagus juga gitu ya. Nah tapi terlepas kalian adalah para pencari ilmu, kalian adalah orang yang sedang belajar, otomatis yang harus kalian lakukan adalah baru untuk dalam rangka mencari tahu, memahami gitu ya. Nah itu yang kira-kira yang harus levelnya kalian baru. Sehingga kalau pada tahap itu betul-betul harus ibaratnya kata orang Minang disuan cie-cie gitu. Biar tahunya kok pas yang disuan kok rasanya manis. Yang disuapkan ini rasanya asin, yang disuapkan rasanya pahit gitu. Karena baru sedang mencari tahu.
Ya, berbeda kalau saya ngajar para praktisi, para pakar, para orang-orang yang misalnya mereka direktur perusahaan, mereka manajer perusahaan, mereka sudah aktivitasnya sehari-hari itu. Ketika saya kenalkan teori dengan mereka, mereka tinggal menyesuaikan kalau ada hal-hal yang memang tidak cocok dengan teorinya. Gampang bagi mereka gitu. Nah, jadi bicara manajemen resiko, kita berbicara bagaimana melindungi nilai organisasi. Sekarang kita lihat prinsip manajemen risiko. Di sini disampaikan terdapat 8 prinsip penerapan manajemen risiko berdasarkan ISO 31000-2018. Di pertemuan kemarin saya yakin Pak Rizal sudah menjelaskan bahwasanya manajemen risiko itu memiliki tahapan-tahapan pengembangan. Dia ada yang namanya ACA, ya. Kemudian juga ada yang namanya COSO, ada yang namanya NZN, ya, New Zealand and Australian New Zealand Standard. Kemudian ada juga namanya ISO 31000-2009 dan ISO 31000-2018. Nah, dalam kuliah kita mengajarkan hari ini adalah ISO 31000-2018. Kenapa kita pakai ISO 31000-2018? Karena ISO 31000-2018 itu adalah standar manajemen risiko yang bisa diaplikasikan untuk seluruh organisasi. Pemerintah boleh, swasta boleh, pendidikan boleh, bank, lembaga keuangan boleh, rumah sakit boleh, seluruhnya boleh. Apapun jenis usahanya bisa melaksanakannya. Sementara standar-standar sebelumnya dia berbatas, ya. COSO dia mungkin digunakan hanya untuk lembaga keuangan saja, pemerintah nggak bisa gitu ya. Kemudian NZN itu hanya lembaga keuangan tertentu saja gitu ya. Kenapa kok sering lembaga keuangan yang memiliki standar manajemen risiko? Karena memang lembaga atau industri yang resikonya amat sangat tinggi itu adalah lembaga keuangan. Kenapa dia katakan risikonya tinggi? Karena dia mengelola uang orang lain dan memberikannya kepada orang lain yang bisa dalam tanda kutip juga tidak dikenal. Uang orang lain yang tidak kita kenal, kita berikan lagi kepada orang lain yang tidak dikenal. Boleh jadi orang lain yang tidak kita kenal yang kita kasih pinjaman, boleh jadi dia melarikan uang tersebut. Maka otomatis kitalah yang akan menanggung risikonya. Maka dalam manajemen risiko, bank itu memiliki manajemen risiko berlapis. Bank memiliki aturan Basel. Basel namanya, karena saya juga ngajar manajemen risiko bank. Basel ada Basel 1, 2, 3, kemudian ada POJK lagi, dan dia juga menggandeng ISO 31000-2018. Nah, maka kita mengajarkan hari ini adalah ISO 31000-2018 yang bisa dipakai oleh seluruh organisasi. Apa saja prinsipnya? Kita lihat yang pertama. Prinsip yang pertama adalah terintegrasi. Nah, maknanya adalah manajemen risiko adalah bagian integral dari semua aktivitas organisasi. Apa itu bagian integral dari semua aktivitas organisasi? Yaitu manajemen risiko, dia harus terintegrasi ke dalam seluruh aktivitas organisasi. Contoh, kita bagian organisasi, bagian bisnis misalnya. Ada bagian marketing, ada bagian produksi, ada bagian keuangan. Itu nggak mungkin bagian produksi saja yang disuruh manajemen risiko. Bagian keuangan juga harus bicara manajemen risiko. Atau bagian keuangan saja yang bicara manajemen risiko, bagian produksinya tidak, bagian marketingnya tidak. Nggak bisa. Seluruhnya harus bersandar, harus mengacu dalam penerapan manajemen risiko. Mereka harus menggunakan manajemen risiko. Contoh aplikasi sederhana, misalnya, kita punya target pendapatan perusahaan adalah 100 juta. Maka untuk 100 juta, pabrik harus memproduksi 1000 unit produk. Ya. Kalau memproduksi 1000 unit produk, maka 1000 unit harus terjual secara keseluruhannya. Berarti kita bicara marketing. Ya, udah 2. Produksi, pasar, marketing. Untuk memproduksi 1000 produk, kita membutuhkan dana 50 juta misalnya. Maka ada 3 lini, bagian keuangan, bagian produksi, bagian pemasaran. Kalau ternyata keuangan sudah memanage, sudah mencarikan uang 50 juta, bekerja diserahkan kepada bagian produksi untuk membeli semua kebutuhan produksi, ternyata bagian produksi tidak memiliki manajemen risiko, yang pada akhirnya melahirkan produk-produk yang mungkin asal saja,
mungkin produknya coba-coba, bikin ini aja dulu deh, coba nggak apa-apa gitu ya. Akhirnya bahan-bahan percobaan menjadi terbuang sia-sia, sehingga produksi tidak sampai kepada 1.000 unit. Ketika produksi tidak sampai pada 1.000 unit, tentu sudah otomatis perusahaan gagal mencapai tujuan. Itu pengukuran yang sederhana. Nggak bisa semua lini dalam organisasi itu hanya menerapkan lini-lini tertentu saja, nggak bisa. Seluruh lini harus mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam seluruh aktivitas organisasi. Itu prinsip yang pertama. Jadi kalau mau menerapkan manajemen risiko, ayo integrasikan dia ke dalam seluruh organisasi. Tuh. Yang kedua, kita berbicara mengenai prinsip terstruktur dan komprehensif. Ya. Apa itu terstruktur dan komprehensif? Yaitu manajemen risiko diterapkan itu dia harus terstruktur. Dia harus berada pada posisi yang memang ada strukturnya, susunannya. Ya, dia dimulai dari proses A sampai ke Z. Tidak boleh dia datangnya belakangan. Manajemen risiko harus berbarengan dengan perencanaan. Bukan manajemen risiko hadir setelah kegiatan terlaksana. Ya, ketika kita laksanakan terus ada kendala. Contoh sederhana nih, kalian nih sudah mau kuliah dengan saya. Kalau kalian bicara manajemen risiko, sebelum kuliah, kalian sudah mempersiapkan kuota kalian, bahkan mungkin diri kalian siapkan, gitu ya. Tampilan kalian siapkan. Itu namanya manajemen risiko. Tapi setelah kalian kuliah, kalian masuk, ketemu dengan saya, tiba-tiba jaringan kalian habis, kuota kalian habis, terus kalian membeli dulu paket, maka pada saat itulah kalian tidak sedang berada dalam posisi menerapkan manajemen risiko. Karena manajemen risiko ada sebelum kegiatan itu dilaksanakan, bukan ada pada saat kegiatan itu dilaksanakan, ataupun setelah kegiatan itu dilaksanakan. Itu dia. Dan dia juga mencakup seluruh lini organisasi. Itu yang dinamakan komprehensif tadi. Ya, dia memang memberikan hasil-hasil yang konsisten. Harapannya ketika dia sudah melekat dalam bagian perencana, maka di setiap kegiatan, di setiap tahap, di setiap step itu, dia harus diikutkan ke dalamnya. Sehingga hasilnya bisa dikatakan, ya kita akan konsisten ini begini. Dan inilah yang diharapkan dalam manajemen risiko. Berbeda dengan orang yang tidak siap. Saya pernah di kelas saya, di kelas kalian, di kelas temannya kalian, karena kelas A dan B, A dan C saya yang masuk, B Pak Rizal yang masuk sendiri. Ya, kalau nggak salah saya di kelasnya apa C ya, saya lupa. Tapi di salah satu kelas itu, ya, kita masuk 10.35, yang bersangkutan teman kalian itu hadir di 10.55. Berarti sudah lewat 20 menit. Saya punya konsekuensi dengan mahasiswa saya. Kita masuk 10.15, ya, masuknya 10.15, tidak ada yang terlambat. Ada yang berdiri di belakang saya suruh tutup pintu. Karena saya tidak memperkenalkan yang terlambat di kelas saya. Itu tujuannya adalah mengajar disiplin. Bayangkan kalau posisi kalian hari itu adalah sedang wawancara dengan perusahaan besar, kalian datang terlambat. Kira-kira kalian diterima atau ditolak? Ditolak. Ya. Maka bayangkan itu terus. Saya selalu mengajarkan disiplin dengan mahasiswa itu. Bayangkan posisi kalian itu adalah sedang wawancara, sedang interview dengan perusahaan besar yang menerima kalian dengan gaji besar. Bayangkan. Apa yang kalian lakukan? Pasti kalian sudah siap-siap bangun subuh-subuh. Sudah bersiap dengan dandanan terbaik kalian, dengan tampilan terbaik kalian. Pasti. Bayangkan itu selalu yang kalian lakukan ketika kalian mau kuliah. Jadi kalau ada yang terlambat buat saya, itu nggak boleh masuk. Jadi setelah 10.55 dia datang. Teman kalian tadi 10.55 dia datang. Dia bilang ke saya, Bu izin masuk. Kenapa terlambat? Saya bilang, mohon maaf Bu, minyak motor saya habis. Sekarang belajar apa? Manajemen risiko. Ngerti kan risikonya kalau terlambat gimana? Iya Bu, ya kenapa masuk juga? Ya tadi saya izin sama ketua. Yang punya kelas ini ketua apa saya? Saya bilang seperti itu. Ibu, Bu. Oke. Berarti yang punya aturan siapa? Ibu. Makanya, kalau kalian sudah tahu akan kuliah, rumah jauh menggunakan motor, maka apa langkah yang kalian siapkan? Apa? Coba, itu menyalakan mikrofonnya. Apa yang dilakukan? Mempersiapkan minyak motor itu, Bu, mengeceknya di malam hari, Bu. Nah,
Cek dulu kondisi kendaraannya, jangan cuma minyaknya, bannya juga diperhatikan. Tahu nanti bannya pula bocor lagi kalian alasan kan? Nah, bannya dicek dulu. Ya, anginnya sudah oke atau belum? Minyaknya diperhatikan. Kalau nanti akan hujan, jangan lupa mantelnya dimasukkan. Begitu orang yang bicara manajemen risiko. Bukan tiba-tiba pas ngegas terus jalan, baru jalan 1 kilo, rupanya minyak motor habis. Sudah berbicara risiko belum itu? Belum. Kalian nggak melek dengan risiko kalian. Gimana kalau kita bicara organisasi yang besar? Gimana kalau saya mempercayakan, ini bisnis saya, omset saya setiap harinya ada sekian miliar misalnya. Coba kalian kelola. Bisa nggak? Kalau untuk diri sendiri kita belum bisa. Nggak bisa. Maka belajar manajemen risiko, mulailah dari hal yang paling kecil. Ya, saya rela mobil saya itu nggak dicuci-cuci, ya. Karena kenapa? Kadang-kadang aktivitas saya setiap hari itu mobilisasi saya tinggi, ya. Kalaupun Sabtu Minggu itu kadang-kadang itu tidak ngajar di kampus, tapi kebiasaan saya sering ada training, saya mengajar di perusahaan saya, ada agenda, ada kegiatan, saya bekerja, ya. Sehingga Sabtu Minggu itu saya juga tidak ada waktu untuk pergi cuci mobil. Maka nggak apa-apa deh, 1 minggu ini saya mungkin nggak cuci mobil. Besok kalau ada yang minta tolong di kampus, sudah deh cuci mobil di kampus saja. Ya, saya nggak mau terlambat hanya memikirkan, saya ini deh cuci mobil dulu, terus saya tungguin sekian jam gitu ya. Kemudian menghabiskan waktu saya nggak mau. Nggak bisa saya seperti itu. Tapi ketika mobil saya cuman kotornya saja yang bermasalah, tapi ketika saya bawa dia harus oke. Maka saya rutin servis mobil saya. Sekali servis ya rogoh koceknya agak dalam gitu ya. Karena saya orang yang selalu rutin menjaga apapun milik saya dengan baik. Jadi kalau misalnya mobil itu diservis 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali, itu saya lakukan. Bagaimanapun juga uangnya sudah harus saya siapkan. Karena buat saya itu adalah transportasi saya untuk bisa melaksanakan tanggung jawab saya. Saya bolak-balik Batu Sangkar Payakumbuh setiap hari. Ya, lebih kurang dalam sehari itu saya berkendara 3 jam. Lebih kurang. Setiap hari. Jadi kalau ada mahasiswa yang terlambat, itu sakitnya tuh di sini saya. Saya dari Payakumbuh, ngejar kalian tuh tidak terlambat. Kok kalian terlambat? Pertanyaan saya, punya anak tidak? Punya suami tidak di rumah? Kok terlambat? Gitu. Saya punya anak. Saya tinggalkan jam 6 masih kelas 1 SD. Kalau saya pergi ke kampus jam 6 saya sudah berangkat karena setengah 8 sudah harus sampai di kampus. Jam 6 dia sudah saya sudah pastikan kalau dia sudah selesai untuk berangkat ke sekolah. Nanti perihal berangkat saya sudah minta bantuan sama kakak saya, sama sepupu-sepupunya dia sudah titip pesan. Nanti antarkan dia ke sekolah. Yang pasti dia sudah ready, tinggal datang ke sekolah. Itu saya memanage risiko saya sendiri agar saya nggak melalaikan kewajiban saya. Tapi kalau kalian yang tidak punya tanggungan, nggak punya bebanan apa-apa, cuma disuruh kuliah sama orang tuanya, uang pun tinggal minta, terus tiba-tiba terlambat, itu saya tuh mengkal saya ya, sakit hati kok, nah, ya, ngapain aja sih kalian gitu? Kok kalian terlambat gitu? Nah, itu sederhananya. Jadi manage lah risiko dengan baik, agar apa? Agar kita bisa, kalau saya katakan, mencapai tujuan. Karena manajemen risiko tadi dikatakan untuk kita mencapai tujuan organisasi. Tujuan diri kita sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah dia disesuaikan. Ya, manajemen risiko, dalam istilah manajemen risiko ada namanya budaya manajemen risiko. Budaya manajemen risiko itu menyesuaikan dengan budaya organisasi. Artinya apa? Hadirnya manajemen risiko, dia tidak akan merubah apa yang ada dalam organisasi. Tapi mohon maaf saya katakan, ketika manajemen risiko diterapkan dalam organisasi, maka manajemen risiko akan dibenci oleh orang-orang yang dalam tanda kutip. Tahu orang-orang yang mana? Orang-orang yang tidak suka dengan manajemen risiko adalah orang-orang yang pertama, yang suka melanggar aturan organisasi. Dia tidak akan suka dengan manajemen risiko. Ya, maka saya katakan, kalau kalian terlambat, risiko kalian adalah kalian tidak boleh masuk. Bagi yang suka terlambat, dia pasti dongkol dalam hati. Apaan sih ibu ini? Kok keras banget, kok ini banget, kok aturannya gini banget. Nah, itu akan terjadi sama kalian. Tanya diri kalian. Kalau misalnya kalian kuliah dengan saya yang sesungguhnya tadi, saya langsung skip kalian dalam kelasnya saya, gimana kira-kira? Sakit nggak hatinya? Marah nggak hatinya sama saya? Ya? Kalau marah, ya? Kenapa kalian
bicara manajemen risiko loh. Haruskah kalian marah ketika kalian saya keluarkan dari kelas ini? Tidak akan marah. Karena kalian tahu, risiko saya terlambat, saya tidak boleh ikut kelas. Selesai. Karena bicara manajemen risiko. Maka kalau mau ikut kelas, jangan terlambat. Itu aja. Maka ketika kita semua sudah mengarah pada satu pencapaian, kita ingin kuliah dengan benar, kita tidak ingin terlambat, maka semuanya datanglah sebelum jam yang ditentukan mulai diaktifkan. Maka manajemen risiko, dia menyesuaikan. Organisasi mengatakan masuk 7.30, maka dia akan menjaga 7.30 itu. Dia akan memeriksa siapa orang-orang yang terlambat, siapa orang-orang yang suka mengabaikan. Sehingga jangan bagi orang-orang yang suka melanggar, manajemen risiko itu adalah ancaman, nggak suka orang. Tapi pada prinsipnya, manajemen risiko menyesuaikan atau dia bisa disesuaikan dengan organisasi kita. Kemudian manajemen risiko bersifat inklusif. Ya. Inklusif adalah manajemen risiko melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam memberikan pengetahuan, pandangan, persepsi dan untuk dipertimbangkan. Biasanya dalam organisasi yang besar, pandangan-pandangan, omongan-omongan yang dipertimbangkan itu adalah omongan-omongan petinggi, pejabat-pejabat saja. Tapi mohon maaf, kalau organisasi sudah menggunakan manajemen risiko, bahkan pendapat K3 itu harus didengarkan. Ya. Orang kecil itu, kenapa? Ya. Kenapa kok mereka harus didengarkan? Mungkin kalau Pak Rizal menyinggung mengenai 3 line of defense dalam organisasi, 3 lini pertahanan organisasi, maka lini pertahanan pertama itu adalah risk owner. Siapa itu risk owner? Itu adalah orang-orang yang langsung bersentuhan dengan risiko. Kalau saya contohkan dalam kampusnya kita, siapa orang yang langsung bersentuhan dengan risiko? Pertama, dosen itu langsung bersentuhan dengan kalian. Nih, kalian nih, risikonya kami ini. Kenapa? Kalau kalian nggak bagus nanti tamatnya, itu risikonya kampus tidak dikreasi dengan baik. Otomatis PNS pun kami boleh jadi kampusnya ditutup, kami kehilangan pekerjaan. Itu sederhana aja. Ya. Maka apapun hasilnya sebetulnya itu harus didengarkan dari kami. Kami menghadapi kalian, Pak, mahasiswa hari ini kok, mohon maaf, contoh sederhana, contoh aja ya contoh. Pak, kami ngajar nih mahasiswanya lemot banget ya gitu ya. Gigi bilangin A, dia bilangnya Z, disuruh datang sekian, dia datangnya sekian. Itu kan hatinya dosen itu ya. Saya sudah mengajarkan, sudah saya suapkan, malah pelan-pelan, malah contohnya yang dekat dengan dia, contohnya dengan diri dia, saya contohkan. Tapi ketika saya tanya, dia nggak tahu. Gitu. Bolehlah Pak ya, besok masuk ke kampus kita ini mahasiswanya diseleksi dengan lebih ketat sekali. Itu saran dari kami, karena kami langsung bersentuhan dengan kalian. Itulah nanti yang akan sampai kepada pimpinan di atas itu. Mereka akan merapatkan, oh bagaimana harusnya kita seleksi ke depan. Nah, itu di bawah tadi dasarnya. Pimpinan nggak akan pernah tahu masalah-masalah yang ada di bawah, kalau yang bawah itu nggak lapor ke atas. Tapi ada ranahnya, mana sih yang memang harus sampai ke atas, mana sih yang cocok dengan yang bawah-bawah saja. Ada mungkin permasalahan, contoh, kalian misalnya ada masalah, ada mungkin yang selesai di jurusan kalian saja, ada mungkin yang selesai di PA kalian, ada mungkin yang sudah merambah, mungkin harus selesai ke Wadek 1, ada mungkin harus merambah naiknya ke dekan, ada lagi mungkin yang selesai akan diselesaikan oleh Warek atau rektor. Nah, itu tingkatan-tingkatannya. Tapi seluruh lini organisasi itu didengarkan, keinginannya didengarkan, masukan-masukannya didengarkan. Nah, itulah dia kenapa manajemen risiko dikatakan inklusif. Kemudian yang kedua adalah manajemen risiko bersifat dinamis. Dinamis itu apa dinamis? Yaitu manajemen risiko itu dia kata dia menyesuaikan dengan organisasi, menyesuaikan dengan konteks internal dan eksternal organisasi. Otomatis ketika ada pengaruh dari luar organisasi ataupun dari dalam organisasi, maka manajemen risiko dia bisa berubah-ubah, sifatnya adalah dinamis, prinsipnya adalah dinamis. Dinamis artinya apa? Dia bisa berubah, dia bisa menyesuaikan. Ya, hari ini corona, hadir manajemen risiko. Dia menyesuaikan dengan keadaan corona. Besok kita bebas corona, ada lagi yang terjadi, dia bisa menyesuaikan. Ya, jadi ketika misalnya kita nggak bisa di step ini, kita lakukan step lain, maka di step lain pun sudah melekat dengan manajemen risiko. Maka manajemen risiko itu bersifat atau memiliki prinsip yang harus dinamis. Jadi manajemen risiko itu nggak kaku.
Ya, kenapa saya katakan nggak kaku? Karena risiko saya dengan orang lain itu berbeda. Risiko satu organisasi dengan organisasi lain itu pasti berbeda. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah berdasarkan informasi terbaik yang tersedia. Ya, manajemen risiko berdasarkan pada informasi terbaik yang tersedia. Jadi oleh karena itu, kalau kalian ingin analisis risiko, silahkan cari informasi-informasi terbaik yang tersedia. Pastikan sifat informasinya adalah A1. Ya. Kenapa saya katakan itu? Kalau bahasa hukum, ya bahasanya Intel, ya bahasanya Intel karena saya orang militer ya. Saya resimen mahasiswa, darah saya militer, darah saya ungu ya, maka saya katakan dalam manajemen ilmu militer itu informasi harus bersifat A1 ya. Saya pernah melakukan penyampaian pesan malam dengan menggunakan bahasa-bahasa militer itu, bahkan titik koordinat musuh itu kita harus menyampaikan dengan detail. Musuh berada pada titik koordinat sekian 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 dengan arah menghadap sekian 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 sampai segitunya yang kita sampaikan. Ya. Maka informasi yang kita dapat tuh harus informasinya A1. Informasi yang betul-betul valid. Karena kenapa? Karena boleh jadi kalau informasinya nggak baik, kita salah dalam menangani risiko. Ya, contoh kuliah kita ini misalnya, informasinya nggak valid. Kuliah apa nggak sih? Bapak kan bilang Bapak ada kegiatan. Nggak kuliah, Le. Iyalah, kalau nggak kuliah, saya ini aja deh, saya liburan aja deh, misalnya. Pergi kuliah. Rupanya Bapaknya bilang, kapan saya bilang nggak kuliah? Kita kuliah hari ini. Rupanya hadir 5 atau 6 orang aja. Yang lain nggak hadir. Karena kenapa? Karena nggak ada informasi, makanya saya pergi aja liburan, Pak. Nah, kalian belum mencari informasi terbaik yang tersedia, tapi kalian sudah mengambil keputusan. Itulah letaknya kesalahan kita. Sehingga oleh karena itu, sebelum mengambil keputusan, mengambil kebijakan, pastikan dia sudah berdasarkan informasi terbaik yang tersedia. Ya. Kemudian prinsip yang selanjutnya adalah dia mempertimbangkan faktor manusia dan budaya. Ini yang menarik. Karena kenapa? Saya dengan kalian, itu level risiko kita berbeda ya. Saya hilang uang, contoh saya hilang uang 100.000, mungkin saya biasa aja, nggak apa-apa gitu ya. Karena kenapa? Ya, saya punya penghasilan kok, saya punya ini, saya ikhlaskan mungkin tadi kececer diambil orang atau segala macam. Terlepas itu apa, tapi buat saya mungkin biasa saja. Tapi pada posisinya kalian yang posisi sebagai mahasiswa, yang mungkin belum menghasilkan uang, masih minta uang sama orang tua, tiba-tiba 100.000 hilang, saya yakin nangis. Ya enggak? Ya. Saya yakin sedihnya mendalam gitu ya. Aduh, uang saya kemana? Padahal tadi tuh mau beli paket buat kuliah gitu ya. Aduh, uang saya kemana? Padahal saya belum makan gitu ya. Nah, berbeda. Sehingganya level risiko saya dengan level risiko kalian itu berbeda. Begitu juga kalau halnya kita bicara dalam satu organisasi. Level risikonya saya satu organisasi dengan organisasi lain itu berbeda. Kenapa bisa berbeda? Karena ada faktor manusia dan budaya di dalam organisasi itu. Nggak jauh-jauh. Beralih presiden kita, berganti presiden kita, berganti nggak gaya kepemimpinannya? Berganti. Iya kan? Kita bisa lihat sendiri loh. Kalau presiden yang dulu gini loh caranya, presiden sekarang gini loh. Itu karena apa? Faktor manusia dan budaya. Itu aja. Presiden kita rata-rata sebelumnya berasal dari kalangan militer. Sehingga kalau dia berjalan, dia berbusana, berpakaian, itu cenderung menunjukkan bagaimana seorang militer yang gagah. Ya, rapi, pakai dasi, pakai jas. Pokoknya kalau militer itu seperti itu. Beralih dengan pergantian presiden yang berasal dari kalangan non-militer gitu ya, ya pakaiannya seperti itu juga. Kan dia nggak terbiasa juga seperti itu. Itu dikatakan, kenapa organisasi mempertimbangkan faktor manusia dan budaya? Karena memang organisasi itu dikelola oleh orang-orang yang latar belakangnya berbeda. Sehingga keberadaan dia itu dalam manajemen risiko dipertimbangkan. Diperhatikan. Gaya kepemimpinannya seperti apa? Apakah manajemen risiko? Makanya manajemen risiko itu nggak boleh dia bersifat kaku, dia harus dinamis. Berganti kepemimpinan, berganti lokasinya, dia boleh saja berganti penerapannya.
Bagi saya resiko saya kehilangan 100.000 itu levelnya 1, mungkin bagi kalian jadi levelnya 4. Berbeda level kita. Nah, makanya oleh karena itu harus mempertimbangkan faktor manusia dan budaya. Yang terakhir, prinsip manajemen resiko adalah dilakukan perbaikan berkelanjutan. Oke, ya. Saya belum memindahkan ini ke atas, tapi mohon dimaklumi ya. Oke, mohon dimaklumi ini harusnya di atas ya. Bisa dipahami ya. Yang 8 adalah perbaikan berkelanjutan. Ini panahnya harusnya di atas ini nih, belum teredit, lupa. Mohon maaf. Ya, perbaikan berkelanjutan. Nah, kenapa dikatakan perbaikan berkelanjutan? Dalam manajemen resiko, kita tidak akan pernah bisa menolkan risiko. Nggak akan pernah bisa. Kalau kita mencoba menolkan risiko, maka pada posisi itu kita sedang mencoba membangkrutkan perusahaan. Ingat, ya. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena yang namanya risiko, dalam istilah manajemen risiko, ketika namanya risiko adalah risiko inherent, risiko yang melekat pada diri kita atasi, maka boleh jadi dia memunculkan namanya sisa risiko atau risiko residual, atau boleh jadi dia mendatangkan risiko baru atau namanya secondary risk. Contoh paling sederhana agar kalian nggak tahu bagaimana sih, kenapa sih risiko nggak bisa hilang, Bu? Gitu ya. Contoh sederhana. Saya butuh makan, tapi saya nggak punya uang buat beli makan. Saya pinjam uang kalian. Ya, saya pinjam uang kalian. Sehingga saya bisa beli makan. Resiko saya nggak makan tadi teratasi? Teratasi. Tapi muncul risiko baru tidak? Muncul. Apa risikonya? Hutang. Nah, itu dia. Muncul risiko lain. Hutang yang tumbuh. Ya? Kemudian untuk bayar hutang, saya harus bekerja. Maka ketika saya mampu membayar hutang saya, risiko yang lainnya apa yang saya ambil? Apa risiko yang saya ambil? Ya saya harus kerja dong. Iya kan? Saya harus kerja dong. Jadi nggak akan ada yang namanya risiko itu nol. Ya, kalau kita berusaha menolak risiko, maka pada posisi itulah kita sedang mencoba membangkrutkan organisasi. Maka otomatis yang ada dalam manajemen risiko itu adalah selalu lakukan perbaikan sampai risiko itu berada pada posisi yang sudah bisa kita terima. Ya, artinya misalnya kalau pergi ke kampus harus bawa uang 50.000, tahu-taunya mungkin nggak bisa bawa 50.000, tapi mungkin bisanya cuma 30.000, tapi 30.000 kita masih bisa bertahan, maka pada posisi itulah kita sudah berada pada posisi risiko yang sudah dapat kita terima. Kita toleransi di atau yang namanya dalam bahasa terakhir dalam manajemen risiko namanya risk appetite. Kita appetite risiko itu, dapat kita terima. Nggak bisa kita bawa 50.000, tapi 30.000 terbawa. Artinya apa? Penuhnya nggak ke atas, tapi separuhnya bisa. Sisanya, kita tanggung aja di risikonya apa nanti yang terjadi. Nah, itulah dalam manajemen risiko. Maka akan ada upaya perbaikan berkelanjutan setiap saatnya sampai kepada level risiko dapat diterima. Itu aktivitas dalam manajemen risiko. Ya, maka 8 prinsip manajemen risiko itu kalau diterapkan, maka dia akan mampu menciptakan dan melindungi nilai organisasi. Oke? Itu mungkin penjelasan materi yang sederhana dari saya. Kira-kira ada yang ingin berdiskusi? Ayo diskusi rame-rame. Saya paling menyukai orang yang berdiskusi. Ini adalah tautan mengenai saya, boleh dilihat. Kalau mau email saya, silakan email ke sini. Kalau lihat perusahaan saya ada di sini. Kalau lihat apa aktivitas perusahaan saya, boleh ada di sini. Saya punya website. Kalau ingin lihat aktivitasnya perusahaan saya, ada di Merasa Big Channel. Satu lagi saya lupa, saya punya akun YouTube juga. Nanti kalian boleh akses akun YouTube saya, Ivalda Nengsi, nama saya sendiri. Itu boleh di like, comment, and subscribe. Saya berharapnya seperti itu. Karena seluruh materi-materi kuliah berkaitan dengan manajemen risiko pun saya upload di sana. Kalau kalian mau belajar bisnis juga bisa di situ. Nanti belajar, karena kalian saya lihat belajar studi kelayakan bisnis, tapi dosennya nggak saya. Nanti boleh dilihat juga materi saya
mungkin boleh sebagai ilmu tambahan dari apa yang sudah disampaikan oleh dosen. Karena saya pelaku bisnis, saya mengajar bukan tataran teori, tapi saya mengajar dalam tataran saya adalah praktisi, saya juga akademisi. Maka ilmu-ilmunya komplit, teorinya ada, prakteknya ada, karena saya adalah pelaku bisnis. Nanti boleh dicek di channelnya saya, Ivelda Nengsi. Silakan like, comment, and subscribe. Ada yang ingin bertanya, silakan. Kita buka sesi diskusi. Saya kasih waktu 3 menit saja karena kelas saya sudah menunggu. Silakan.